Kerajaan Kristus telah turun ke bumi. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kerajaan Kristus. Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengantarkan zaman kerajaan dan mengakhiri zaman kasih karunia. Dia telah membentuk sekelompok pemenang sebelum malapetaka dahsyat. Ini adalah bukti yang cukup bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah mendirikan kerajaannya. Kerajaan Kristus telah muncul, dan pekerjaan besar Tuhan telah rampung. Ini secara tepat menggenapi nubuat-nubuat Alkitab. Dan pada masa raja-raja ini, Tuhan yang di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah dihancurkan. Dan kerajaan itu tidak akan diserahkan kepada orang lain, tetapi kerajaan itu akan menghancurkan semua kerajaan lain. Dan kerajaan itu akan berdiri untuk selama-lamanya. Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan pada masa raja-raja ini, mengacu pada akhir zaman, yaitu ketika dunia lama saat ini belum dihancurkan dan raja-raja dari semua bangsa masih berkuasa. Tuhan yang di surga akan mendirikan sebuah kerajaan, mengacu pada Tuhan yang menjadi daging di bumi untuk melaksanakan pekerjaan penghakiman dan penyucian. Dan melalui pekerjaan ini, Dia mendirikan kerajaannya. Setelah disucikan, diselamatkan, dan disempurnakan oleh Kristus, sekelompok orang telah mendapatkan kebenaran sebagai hidup mereka, dan iblis serta roh-roh jahat tidak dapat lagi merusak mereka. Oleh karena itu, kerajaan ini tidak akan pernah dihancurkan, dan juga tidak akan diserahkan kepada orang lain. Mereka yang disucikan dan disempurnakan adalah warga kerajaan Tuhan, dan kumpulan orang-orang ini adalah kerajaan Kristus. Oleh karena itu, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah cikal bakal kerajaan Kristus. Mari kita baca beberapa bagian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kerajaan sedang meluas di tengah umat manusia, sedang terbentuk di tengah umat manusia, sedang tegak berdiri di tengah umat manusia. Tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan kerajaanku. Sekarang ini, aku sedang berjalan di antara umatku, dan aku tinggal di tengah-tengah mereka. Sekarang ini, mereka yang benar-benar mengasihiku, orang-orang semacam itu diberkati. Diberkatilah mereka yang tunduk kepadaku, mereka pasti akan tinggal di kerajaanku. Diberkatilah mereka yang mengenalku, mereka pasti akan memegang kekuasaan dalam kerajaanku. Diberkatilah mereka yang mengejarku, mereka pasti akan lepas dari belenggu iblis dan menikmati berkat-berkatku. Diberkatilah mereka yang mampu memberontak terhadap dirinya sendiri, mereka pasti akan dimiliki olehku dan mewarisi kelimpahan kerajaanku. Mereka yang menyibukkan diri bagiku akan kuingat, mereka yang mengorbankan diri bagiku akan kuterima, dan kepada mereka yang mempersembahkan kepadaku, aku akan memberikan mereka hal-hal untuk mereka nikmati. Mereka yang menikmati firman-Ku akan kuberkati. Mereka pasti akan menjadi soko guru yang menopang bubungan di kerajaan-Ku. Mereka pasti akan menikmati kelimpahan yang tiada taranya di rumah-Ku, dan tak seorang pun yang dapat menandingi mereka.
Ketika setiap negara dan setiap umat pilihanku kembali ke hadapan takhtaku, aku akan langsung menganugerahkan seluruh kelimpahan surgawi kepada dunia manusia, sehingga berkat aku, dunia itu akan penuh dengan kelimpahan yang tak tertandingi. Sementara dunia yang lama masih ada, aku akan melontarkan murkaku kepada setiap negara dan menetapkan ketetapan administratif yang diumumkan kepada seluruh alam semesta, dan siapapun yang melanggarnya akan dihajar. Ketika aku berfirman kepada seluruh alam semesta, semua orang mendengar suaraku, yang berarti semua orang melihat semua perbuatan yang telah kulaksanakan di seluruh alam semesta. Mereka yang melawan maksud-maksudku, yang berarti mereka yang melawanku dengan menggunakan perbuatan manusia, akan tumbang di tengah hajaranku. Aku akan memperbarui sangat banyak bintang di langit. Berkat aku, matahari dan bulan akan diperbarui, langit tidak akan lagi seperti sebelumnya, dan segala sesuatu di bumi akan diperbarui. Semua ini akan terlaksana karena firman-Ku. Semua negara di seluruh dunia akan dibagi ulang dan digantikan oleh kerajaan-Ku, sehingga negara-negara di muka bumi akan lenyap selamanya, dan hanya akan ada kerajaan yang menyembah Aku. Semua negara di bumi akan dihancurkan dan tidak akan ada lagi. Mengenai manusia di dunia, semua orang yang berasal dari setan akan dimusnahkan. Semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan di tengah apiku yang menyala-nyala. Itu berarti, kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini, semua orang akan diubah menjadi abu. Ketika aku menghajar setiap orang, komunitas keagamaan, hingga taraf berbeda, akan kembali ke kerajaanku dan ditaklukkan melalui perbuatanku, karena mereka telah melihat bahwa Yang Maha Kudus yang berada di atas awan putih telah datang. Semua orang akan dipilah sesuai jenis mereka, dan akan menerima berbagai hajaran yang sepadan dengan perbuatan mereka. Semua orang yang telah menentang Aku akan binasa, dan mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkan Aku, karena cara mereka berperilaku, mereka akan terus berada di bumi di bawah pemerintahan anak-anakku dan umatku. Aku akan menampakkan diri kepada semua negara dan semua orang, dan aku akan mengungkapkan suaraku sendiri di bumi, menyatakan selesainya pekerjaan besarku, memungkinkan semua orang menyaksikan hal ini dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang, setelah malapetaka dahsyat dimulai, Tuhan telah membentuk sekelompok pemenang, dan pekerjaannya yang besar telah rampung. Ini berarti bahwa pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia akan segera berakhir. Oleh karena itu, jika kita ingin menerima keselamatan dari Tuhan, satu-satunya jalan adalah dengan segera menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya dengan begitu, kita akan memiliki kesempatan untuk disucikan dan diselamatkan oleh Tuhan, masuk ke dalam kerajaan, menjadi umat Tuhan, dan mewarisi janji-janji Tuhan. Namun, mereka yang tidak menyelidiki atau menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan. Mereka akan tetap berada di luar kerajaan Tuhan, dan semuanya akan jatuh ke dalam malapetaka dahsyat untuk sepenuhnya dikutuk dan benar-benar dibinasakan.
seperti yang dinyatakan dalam ketetapan administratif Kerajaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini, semua orang akan diubah menjadi abu.